Jadi syafaat yang paling agung. Syafaat yang paling agung. Apa itu syafaat yang paling agung? Yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya umat Islam, tapi kepada seluruh umat manusia, agar Allah SWT segera menggelar pengadilannya di mahsyar, ya, di mahsyar, di alam akhirat itu nanti. Oke, nah, beliau Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar azan, menghentikan aktivitasnya tadi, ketentuannya sudah, lalu menirukan kalimat muazin, kecualinya sudah dijelaskan, lalu berdoa dengan doa ini, maka orang berdoa seperti itu akan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lain ada tambahan doanya, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina babi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina babi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu tambahan itu bisa kita ucapkan selesai muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maksudnya penempatan doa itu bisa di sana, bisa juga penempatan doanya setelah doa azan. Ya, oke. Wad du'a'u akibahu, disunatkan juga untuk berdoa pasca azan. Wa bainahu wa bainal iqamah, disunatkan juga untuk mengisi waktu dengan berdoa pada momentum antara azan dan iqamat. Jadi saat selesai azan dan sebelum iqamat itu kita disunatkan untuk berdoa apa saja. Jadi setelah doa azan tadi kita disunatkan untuk berdoa apa saja. Mintalah kepada Allah SWT, ya, karena kalimat azan sudah dikumandangkan dan persiapan untuk salat berjamaah. Silahkan berdoa apa saja. Di masa tunggu itu, kalau kita menunggu, ya, kita isi dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya di masalah fikih, wal adzanu afdalu minal imamati. Azan itu lebih afdal daripada menjadi imam. Jadi lebih afdal mana? Menjadi muadzin atau menjadi imam? Lebih afdal menjadi muadzin. Jadi kalau dibandingkan antara posisi atau dalam tanda kutip jabatan sebagai muadzin dan jabatan sebagai imam, afdal mana? Di kitab ini dikatakan posisi muadzin lebih afdal daripada posisi imam. Tapi sayangnya orang berebut jadi imam tapi tidak berebut jadi muadzin, ya. Ini orang berebut jadi imam, tidak berebut jadi muadzin. Qala wa yusannul jam'u bainahuma, dan disunatkan, ya, menggabungkan antara azan dan imamah. Jadi borongan ini antara azan dengan imamah, borong semua, ya. Ya, dia yang azan, mungkin juga dia yang iqamat, ya kan? Mungkin juga dia yang jadi imam, borong semuanya. Oke. Kemudian wasyartul muqimi, syarat orang yang iqamat adalah al-islamu wat tamyizu. Harus Islam dan minimal mumayyiz walaupun belum balik. Minimal mumayyiz walaupun belum balik, ya. Jadi siapa yang iqamat? Yang iqamat yang penting muslim, yang penting mumayyiz. Oke, kita lanjut. Wa yustahabbu dan disunatkan antakunal iqamatu, posisi atau tempat dikumandangkannya iqamat fi ghairi maudhi'il adzan, pada selain tempat dikumandangkannya azan. Jadi kalau azannya tadi umpamanya di sebelah, umpamanya saja nih sebelah kanan. Kalau kita menghadap ke mihrab, posisi muadzin umpamanya sebelah kanan mihrab, nanti qomatnya pindah tempat sebelah kiri atau pas lurus mihrab gitu, ya. Ini untuk
Tidak harus begitu, tidak harus begitu. Tapi untuk menjelaskan bahwa posisi iqamat bukanlah tempat dikumandangkannya azan. Bukanlah tempat dikumandangkannya azan. Jadi kalau azannya di menara, ya qomatnya tidak di menara gitu, ya di masjid. Oke, itu disunatkan. Yang disunatkan lagi apa? Wabi sautin, dan menggunakan suara. Qomatnya menggunakan suara akhfadha yang lebih rendah volumenya. Akhfadha yang lebih rendah volumenya minal azani dibandingkan volume suara azan. Dibandingkan volume suara azan. Oke. Makanya biasanya kalau azan, kalau zaman sudah ada speaker nih, pakai speaker luar. Tapi kalau iqamat pakai speaker dalam. Oke ya. Kemudian disunatkan juga, tetap disunatkan walil tifatu fil hayalati, disunatkan menoleh ke kanan dan ke kiri, pada saat hayalah ya, pada saat hayalah. Walil tifatu fil hayalati, disunatkan menoleh kanan dan kiri pada saat mengumandang atau membunyikan, saat membunyikan hayya ala ya. Hayya ala shalah, hayya ala falah. Noleh kanan, hayya ala shalah, hayya ala falah, noleh kiri ya. Nah, tetap disunatkan noleh. Oke. Terus fikih apa lagi berkaitan dengan azan nih ya? Fa in azana, lalu jika mengumandangkan azan, jamaatun sekelompok orang minimal 2, ya. Maka yang qomat siapa? Gitu ya. Kalau yang azan beberapa orang bareng tentunya ya. Kan waktu ketentuan azan, yang azan harus 1 orang, maksudnya dari awal sampai akhir 1 orang. Tapi boleh azan bareng, 2 orang azan bareng, atau 3 orang azan bareng gitu, boleh. Nah kalau yang azan lebih dari 1, pertanyaannya yang iqamat siapa? Yang membunyikan iqamat siapa? Nah, dikatakan di sini fayuqimu ar-ratibu. Maka yang iqamat adalah yang muadzin rotib. Muadzin rotib itu adalah muadzin yang rutin di tempat itu. Jadi untuk siapa yang iqamat adalah muadzin rutinnya, opsi 1. Lalu kalau bukan dia, opsi berikutnya siapa? Summal awwalu, kemudian muadzin pertama. Ya, oke. Summa yuqra'u, kemudian diundi berikutnya ya. Biasanya sih nggak sampai diundi ya. Jamaah tuh kreatif biasanya. Ya. Kemudian yuqra'u, diundi in adzanu ma'an, jika mereka azan bersama-sama. Kalau azannya bersama-sama diundi, tapi kalau azannya tidak bersama-sama ya berdasarkan urutan rotibnya dulu baru muadzin yang pertama. Kalau di Indonesia sih nggak ada azan lebih dari 1 tetapi tidak bersama-sama. Di Indonesia itu saya belum pernah ketemu. Tapi kalau di Turki itu biasa, di Turki biasa ya. Yang azan untuk waktu sholat itu lebih dari 1 orang dan dilakukan tidak bersama-sama. Jadi giliran gitu. Jadi misalnya 2 muadzin, Allahu Akbar, muadzin pertama. Lalu muadzin kedua, Allahu Akbar. Jadi kalau kita dengar azan tuh lama banget tuh, nggak rampung azannya, karena yang muadzin lebih dari 1. Nah, kalau seperti itu siapa yang iqamat? Ya, ketentuannya ini tadi. Yang azan rotib itu yang qomat, kalau bukan dia berarti yang pertama. Kalau dilakukan bersama-sama diundi siapa yang harus iqamat. Biasanya sih sekali lagi kalau di Indonesia kreatif jamaahnya. Jadi tiba-tiba saja dari belakang ada iqamat, ya kan? Tiba-tiba saja dari belakang ada yang iqamat. Makanya di beberapa masjid di banyak tempat ya, itu dikasih ketentuan iqamatnya pada jam berapa ya, Terus ketentuan fikihnya lagi ya, wal iqamatu, membunyikan iqamat itu berdasarkan binadzaril imam, berdasarkan pandangan imam.
Jadi yang nyuruh iqamat itu jangan kreatif ya jamaah ya. Ini di negeri kita tuh kreatif sih ya. Untuk mengumandangkan iqamat itu berdasarkan nazaril imam, pandangan imam. Qomat, imamnya yang ngomong. Oke? Sementara untuk mengumandangkan azan wal azanu itu binazaril muadzin, berdasarkan pandangan yang azan. Berdasarkan pandangan yang azan. Jadi kalau azan, muadzinnya tidak menunggu imam. Muadzinnya tidak menunggu imam. Nah kalau qomat, mukimnya menunggu pandangan imam. Bahkan kalau praktek Rasulullah SAW, ya, itu yang azannya di masjid. Rasulullah SAW-nya sebagai imam masih berada di rumah. Beliau pun juga sholat sunat di rumah. Sholat sunat apa? Di rumah. Nanti kalau jamaah sudah siap, siap, Bilal radhiyallahu anhu pergi ke rumah Rasulullah SAW. Memberitahu Rasulullah SAW bahwa jamaah sudah siap. Maka setelah Rasul diberitahu, Rasulullah akan mengeluarkan perintah pada Bilal agar dikumandangkan iqamat. Jadi saya membayangkan itu kayak seperti inspektur upacara begitu ya. Kan dalam upacara itu ada peserta upacara dibagi dalam beberapa regu. Setiap regunya ada komandannya, komandan regu namanya. Lalu komandan regu memberi laporan kepada komandan upacara, ya. Laporan kepada komandan upacara. Nah, setelah komandan upacara dapat laporan dari semua komandan regu, baru komandan upacara menjemput inspektur upacara. Ya. Ini saya membayangkan tuh kok seperti itu ya. Jadi sholat jamaah pada zaman Rasulullah SAW itu kayak upacara begitu ya. Walaupun tidak ada komandan regunya. Jadi azan dikumandangkan, masing-masing dari kaum muslimin merespon dan menyambut azan. Mereka pergi ke masjid. Setelah semuanya siap, semuanya ready, ya kan? Baru kemudian muadzinnya waktu itu Bilal ya, dan bukan Abdullah bin Maktum. Ya, Bilalnya karena Abdullah bin Maktum buta kan? Bilalnya turun atau keluar dari masjid menjemput Rasulullah atau memberitahu Rasulullah sekaligus menjemput. Rasulullah SAW keluarkan instruksi ya, atau arahan untuk dikumandangkannya iqamat, baru kemudian beliau menghadap ke seluruh jamaah untuk mengatur barisan. Barisan. Ini kalau kita bayangkan begitu, ini luar biasa ini ya. Jadi setiap hari kita apel, dalam arti apel upacara itu 5 kali. 5 kali dengan ketentuan seperti tadi. Bayangkan aja seperti tadi, ada regu punya komandan regu laporan kepada komandan upacara, lalu komandan upacara menjemput inspektur upacara. Begitu inspektur datang masih merapikan barisan, ya, rata dari sisi dadanya rata, nggak ada menonjol depan, nggak ada yang mundur belakang, kakinya semuanya ditata rapi semuanya. Setelah rapi baru Rasulullah SAW mengumandangkan takbiratul ihram. Saya tadi hanya bercerita dan membayangkan suasana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW seperti itu ya, seperti itu. Ya tentu kalau mau diimplementasikan ulang untuk konteks kekinian ya, itu banyak hal yang harus dibenahi, tidak bisa serta-merta ya. Banyak hal yang harus dibenahi, tidak bisa serta-merta menirukan dan mempraktekkan apa yang dulu dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya paling mungkin sekarang itu ya disepakati oleh takmir atau pengurus ya. Umpamanya adzan akan dikumandangkan umpamanya tepat waktu. Lalu selesai adzan akan dikasih kesempatan umpamanya sekian menit. Nah itu nggak ada aturannya, tapi itu kesepakatan saja. Sekian menit ya, lalu ditayangkan jam umpamanya hitungan mundur ya, berapa sisa waktu untuk sampai dikumandangkan iqamatnya umpamanya ya.
Itu kesepakatan itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Supaya jelas ya, orang masuk masjid nanti jangan sampai udah datangnya belakangan, dia sholat sunat, yang lainnya udah selesai semua, dia baru sholat sunatnya lama, dan dia minta, ya dalam tanda kutip, yang sholat sunat belakangan minta diperhatikan, nggak mau ditinggal, ya gitu-gitu kan jadi sumber masalah. Jadi bisa disepakati dan dibuat ketentuannya saja, ya. Nah kalau misalnya untuk konteks ya masjid-masjid di pondok pesantren, ya pondok pesantren kan relatif jamaahnya relatif permanen, itu bisa kalau mau model yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW dulu, ya kan. Jadi istilahnya imamnya ditunggu kedatangannya begitu, ya, dijemput dan sebagainya. Kalau misalnya mau dibuat begitu bisa, tapi yang penting ada catatan lain, jangan kemudian imam yang diperlakukan begitu menjadi GR lalu terkena penyakit gurur, ujub dan semacamnya, merasa dia adalah penguasa tunggal. Ya, jangan begitu juga. Rasulullah SAW dulu begitu kan, beliau tidak sampai, tidak mengalami namanya menjadi penguasa tunggal, ya. Jadi kalau misalnya mau diterapkan model begitu di model lingkungan kayak pondok pesantren begitu mungkin saja, tapi dengan catatan tadi jangan sampai yang didefinisikan sebagai imam itu menjadi seakan-akan penguasa tunggal mutlak dan menjadi raja dalam tanda kutip, ya. Menjadi raja dalam tanda kutip, jangan juga seperti itu, ya. Jadi Rasulullah dulu memang prakteknya begitu, tetapi beliau tidak menjadi raja. Beliau tidak menjadi, itu adalah satu, beliau menunggu itu konteksnya adalah satu bentuk kasih sayang beliau. Satu bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam supaya tidak ada sahabatnya yang memang ingin berjamaah di belakang beliau yang ketinggalan begitu, konteksnya ke situ. Tapi kalau itu dihidupkan dengan konteks membangun kerajaan, ya salah juga, tidak benar juga, ya. Jadi jangan juga membangun kerajaan dengan mekanisme yang seperti tadi. Ya, mekanisme seperti tadi dibenarkan, konteksnya adalah supaya tidak ada yang ketinggalan sholat berjamaah. Konteksnya ke sana. Wallahu alam, ya. Mungkin itu dulu, ya Bapak Ibu, pengajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan salatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.